Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Surya Agistian dari kelas PTIA. Di sini saya akan mendemokan aplikasi Vilcom and Tour and Travel yang telah saya buat secara mandiri dikarenakan kelompok saya kurang suportif dan tidak berkontribusi dalam penyelesaian proyek ini. Pada bagian kelas diagram karyawan, terdapat kelas karyawan yang menjadi parents, kemudian inheritance dengan kelas sopir travel, kelas admin, dan juga kelas sopir rent car. Nah, untuk tiap kelas sopir travel, admin, dan sopir rent car akan mengimplementasi kelas interface cetak info karyawan yang memiliki metode yaitu info karyawan. Pada kelas mobil terdapat kelas mobil sebagai parents, kemudian inheritance kepada kelas mobil pribadi, minibus, dan bus. Lalu untuk tiap kelas mobil pribadi, minibus, dan bus juga akan mengimplementasi kelas interface cetak info mobil yang berisi metode info mobil. Lalu ada kelas klien, di sini tidak memiliki relasi diagram karena kelas klien ini itu tidak memiliki hubungan dengan kelas lain, namun objeknya nanti bisa digunakan pada objek kelas atau kelas lainnya. Lalu ada kelas diagram rental, dan travel. Di sini untuk kelas rental akan inheritance dengan kelas travel karena pada kelas travel itu terdapat beberapa atribut dan juga metode yang sama dengan kelas rental, sehingga bisa menjadikan kelas rental sebagai parent kepada kelas travel. Tiap atribut di sini saya menerapkan enkripsi yaitu protected, sedangkan untuk metode saya menggunakan public. Pada tiap kelas diagram tadi saya juga melakukan polymorphism. Misalnya pada tiap kelas child mereka akan melakukan overriding kepada metode-metode yang telah didefinisikan atau diinisiasikan pada kelas parents. Pada bagian coding, di sini saya membuat dua package berbeda yaitu package karyawan dan juga package pemesanan travel dan penyewaan mobil. Pada package karyawan terdapat kelas objek admin yang kemudian kelas objek supir rent car dan supir travel yang merupakan child daripada kelas objek karyawan. Nah, pada tiap kelas ini nanti saya juga akan menggunakan array list karena agar nanti objek yang bisa ditampung memiliki jumlah yang cukup banyak tanpa batasan di awal. Kemudian untuk admin dan juga karyawan nanti yang lainnya saya juga menggunakan random untuk menentukan nomor NIP sehingga bisa berbeda-beda pada tiap karyawan. Sama halnya dengan kelas karyawan, pada kelas pemesanan travel dan penyewaan mobil, yakni parentsnya yaitu kelas mobil yang nanti akan memiliki beberapa child seperti kelas bus, kelas minibus, dan kelas mobil pribadi. Nah, pada tiap objek ini nanti semuanya memiliki metode CRUD ya, dimana mereka bisa menambahkan data baru, kemudian menghapus data, serta mengupdate data seperti itu. Lalu juga ada kelas rental dan kelas travel, yang mana rental ini nanti memiliki metode yang berbeda dengan travel, karena untuk rental nanti akan ada metode pengembalian, sementara pada travel tidak ada. Namun beberapa metode lainnya seperti status, harga, dan juga data objek dari kendaraan yang akan disimpan pada travel memiliki data yang sama, sehingga travel juga menerapkan extends atau inheritance kepada rental sebagai parentsnya. Pada kelas travel di sini saya juga menerapkan polymorphism yaitu overloading constructor, di mana fungsinya di sini adalah untuk memetakan apabila ada objek mobil yang berbeda-beda, yakni apabila yang mobil yang disewakan untuk jasa travel itu merupakan mobil pribadi ataukah minibus atau bus seperti itu.
Selanjutnya yaitu untuk menjalankan atau demonstrasi aplikasi. Di sini saya sudah membuat objek admin. Untuk login pertama kali yaitu username-nya adalah admin, lalu passwordnya juga admin. Ketika sudah login, maka admin bisa menambahkan data karyawan. Misalkan ingin menambahkan data sopir rental, namanya adalah Dewa, seperti ini. Tambah, maka data bisa berhasil ditambahkan, lalu bisa juga diedit dengan cara mengklik data tersebut. Lalu misalkan diganti namanya adalah Dewaga, kemudian klik tombol edit, maka data telah berhasil diperbarui menjadi Dewaga. Lalu jika apabila karyawan tersebut off atau libur, bisa langsung mengganti statusnya pada tombol on off dengan cara mengklik dulu datanya, lalu diklik tombol on off. Nah, maka statusnya akan berubah jadi tidak aktif. Nah, jika ingin menghapus data, bisa langsung memilih data yang ingin dihapus, kemudian mengklik tombol hapus, maka data berhasil dihapus. Lalu itu sama halnya dengan data lain, misalkan data mobil. Ketika ingin menambahkan mobil pribadi juga sama, masukkan plat nomor. Di sini bisa memilih sopirnya, misalkan sopir yang udah terdaftar yaitu Daniel bisa ditambahkan. Nah, maka langsung masuk ke dalam tabel data. Di sini juga bisa diedit, dihapus seperti data pada karyawan tadi. Misalkan saya ingin mengubah status sopir, status kendaraan jika dipinjam, maka berubah atau mungkin kendaraannya rusak seperti itu. Nah, bisa diubah secara manual melalui tombol status. Nah, maka sudah terubah statusnya seperti itu. Kembali ke beranda. Sekarang kita mencoba untuk travel. Oke, untuk travel, misalkan kendaraan yang akan dipesan adalah minibus. Nah, bisa langsung memilih plat yang termasuk mobil minibus. Di sini masih satu. Kemudian memilih rute, misalkan dari Banyuwangi ke Malang. Tanggal pesannya yaitu misalkan untuk tanggal 20, bulannya bulan Juni, yaitu besok. Nah, otomatis ini tahunnya adalah tahun sekarang ya, karena tidak mungkin akan memesan travel dari 1 tahun atau 2 tahun sebelumnya seperti itu. Secara otomatis akan mengeset tahun 2022. Banyak orang yang dipesankan misalkan yang akan memakai kendaraan itu adalah 10 orang. Nah, maka proses penyewaan travel telah berhasil masuk. Apabila sopir telah melayani atau telah mengantarkan penumpang, maka status yang awalnya progres bisa diubah menjadi selesai atau done. Selanjutnya yaitu kita ke rental. Di rental ini misalkan kita mau merental mobil pribadi dengan pilihan plat seperti ini. Kita mau menyewa dari tanggal 2 bulan Juni. Lama sewanya adalah 3 hari, jadi akan kembali pada tanggal 5 Juni. Kita masukkan KTP peminjam, namanya adalah
Sela, umur, alamatnya Malang, nomor HP, email. Oke, maka data sudah berhasil seperti itu. Lalu apabila mobil telah dikembalikan, maka bisa dengan cara memasukkan kode sewa ini yang akan dimiliki oleh setiap penyewa. Seperti itu. Oke, caranya adalah masuk ke dalam menu pengembalian. Nah, di sini admin harus memasukkan kode penyewaan tadi. Misalkan adalah apabila kode tidak ada, maka akan keluar info atau pop-up adalah data tidak ditemukan. Nah, namun jika ada, maka akan menampilkan data dari penyewaan tersebut. Nah, di sini sudah diketahui kendaraan yang disewa, nama penyewanya Sela. Nah, lama sewa gini. Di sini akan ada pertanyaan apakah mobil terlambat atau tidak. Jika iya, seperti di sini, jika terlambat maka akan ditambah denda 100.000. Jika tidak berarti akan 0 gitu. Katakanlah terlambat. Lalu kita klik hitung, maka yang awalnya adalah 750.000 akan ditambah dengan 100.000 sehingga total biaya adalah 8.500.000 seperti itu. Apabila sudah melakukan pembayaran, maka bisa mengklik tombol return. Nah, ketika selesai diklik tombol return, maka rental tadi, data rental tadi telah dinyatakan dikembalikan dengan berhasil, sehingga tidak akan muncul lagi pada tabel rental atau data rental mobil seperti itu, karena statusnya telah berubah menjadi selesai atau telah berhasil dikembalikan seperti itu. Apabila sudah selesai, maka admin bisa mengklik tombol logout. Di sini saya juga menerapkan exception handling. Apabila data nomor kemudian gaji inputkan huruf, maka di sini akan tercatch number format exception dan akan menampilkan pop-up yang berisi invalid, nomor telepon, dan gaji harus berupa angka. Lalu ada juga exception handling, di mana jika passwordnya itu kurang dari 8, maka akan mengirimkan exception yang ketika di catch akan menampilkan pop-up bahwa password harus 8 karakter.